Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinatan Fahrezi dengan NIM 240911650. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu Sistem Manajemen Pembangunan Kota Samarinda, dengan latar belakang permasalahannya yaitu data proyek pembangunan, dinas, kontraktor, pekerja, dan laporan keuangan yang sering terpisah, sulit melakukan integrasi informasi antar instansi, memudahkan monitoring status proyek, dan keuangan yang kurang efisien. Dan juga dibutuhkannya basis data terintegrasi dan di semua wilayah di Kota Samarinda. Tujuan dibuatnya sistem basis data ini adalah untuk mengintegrasikan data dinas yang seperti saya bilang tadi, integrasikan data di seluruh perdinasan mulai dari kelurahan, kecamatan, dan provinsi, untuk kontraktor, proyek, pekerja, dan laporan keuangan, serta untuk mempermudah manajemen proyek, menyediakan data pekerja dengan posisi dan upah, laporan keuangan yang lebih transparan, sehingga tidak ada data keuangan yang tidak diketahui. Lanjut ke desain tabel dinas dengan kolom ID dinas, tipe data number, nama dinas, kepala dinas, lalu kolom alamat, dan kolom kontak. Lalu tabel kontraktor dengan kolom ID kontraktor, kolom nama kontraktor, kolom alamat, kolom telepon, dan kolom NPWP. Lalu lanjut tabel proyek dengan kolom ID proyek, kolom nama proyek, jenis proyek, kolom lokasi, status, ID dinas, dan ID kontraktor sebagai foreign key-nya. Lanjut ke tabel pekerja dengan kolom ID pekerja, ID proyek, nama pekerja, lalu kolom posisi, lalu kolom upah harian. Lalu untuk hubungan antar tabelnya, relasinya, proyek mencatat dinas dan dinas proyek mencatat dinas dan dinas mencatat proyek. Proyek mempekerjakan kontraktor dan kontraktor dipekerjakan oleh proyek. Pekerja dipekerjakan oleh proyek dan pekerja mempekerjakan proyek dan proyek dikerjakan proyek. Pekerja dikerjakan proyek dan proyek mempekerjakan, ya. Laporan keuangan dicatat oleh proyek dan proyek mencatat laporan keuangan. Lanjut ke IRD-nya, diagram IRD bukan relasi. Di dinas dapat memiliki banyak proyek, tetapi satu proyek hanya dikelola oleh satu dinas. Lalu kontraktor ke proyek dapat mempekerjakan banyak proyek, tetapi satu proyek hanya dikerjakan oleh satu kontraktor. Lalu relasi proyek pekerja, satu proyek dapat melibatkan banyak pekerja, tetapi satu pekerja hanya tersedia satu proyek. Satu proyek dapat memiliki banyak laporan keuangan, tetapi satu laporan keuangan hanya memiliki satu proyek. Implementasi SQL-nya, setelah kita misalnya insert record data ke dalam tabelnya, kita bisa mengupdate data dalamnya sehingga semua proyek masih bisa tercatat secara real time. Kesimpulannya, rancangan basis data menjadi solusi pengelolaan proyek. Integrasi melalui IRD dan IRD memudahkan implementasi, dapat dikembangkan menjadi sistem informasi berbasis aplikasi. Sekian, terima kasih.